Mungkin kita hanya sekedar tahu bahwa Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Tapi tahukah kalian kalau setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, terjadi beberapa peristiwa besar di Indonesia. Pada 17 Agustus 1945, setelah Insinyur Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, resmi membacakan teks proklamasi, ternyata Indonesia belum sepenuhnya terlepas dari jajahan Belanda loh. Pada 29 September 1945, Belanda kembali ke Indonesia dengan membawa kelompok sekutu AFNI. Awalnya kedatangan AFNI disambut baik karena memiliki tujuan membebaskan tawanan perang Jepang hingga melucuti tentara Jepang untuk dipulangkan. Namun seiring berjalannya waktu, niat sebenarnya dari Belanda mulai terungkap. Mereka tidak hanya ingin membebaskan tawanan perang, melainkan juga berusaha mengembalikan kekuasaan kolonial mereka di Indonesia. Pada awalnya, Indonesia merasa perlu bekerja sama dengan AFNI, tetapi semakin jelas bahwa Belanda ingin menguasai kembali tanah air. Dan disinilah peran nikah muncul. Sebenarnya apa sih nikah? Jadi, nikah adalah singkatan dari Netherlands English Civil Administration, yaitu organisasi yang dibentuk oleh Belanda untuk mengatur kembali Indonesia setelah Jepang menyerah pada tahun 1945. Nikah berfungsi seperti pemerintahan yang ingin menguasai Indonesia lagi. Mereka berusaha memulihkan kekuasaan Belanda di Indonesia dengan cara-cara yang halus dan penuh tipu daya. Namun, meskipun nikah mengklaim ingin menjaga keamanan dan ketertiban, tujuannya jelas, mengembalikan Indonesia sebagai koloni Belanda. Banyak di Indonesia yang awalnya dikuasai oleh Jepang kembali, berada di bawah kekuasaan nikah, dan mereka mulai menyusun strategi untuk menguasai Indonesia seperti dulu. Saat Belanda dan nikah kembali datang, Indonesia tidak tinggal diam. Dari banyaknya peristiwa mempertahankan kemerdekaan, ada salah satu momen penting yang menunjukkan semangat perjuangan rakyat Indonesia, yaitu pertempuran 5 hari di Semarang. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih sebenarnya pertempuran 5 hari di Semarang? Pertempuran 5 hari di Semarang adalah pertempuran antara rakyat dan pemuda Semarang melawan tentara Jepang yang terjadi pada bulan Oktober 1945. Peristiwa ini berlangsung selama 5 hari penuh dan menjadi simbol perlawanan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pertempuran ini menunjukkan semangat juang masyarakat Semarang yang rela mempertaruhkan nyawa demi kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan. Nah, kapan pertempuran ini terjadi? Pertempuran ini terjadi pada tanggal 15 hingga 19 Oktober 1945. Waktu itu, Indonesia baru saja merdeka selama 2 bulan. Jadi, suasana di berbagai daerah Semarang masih tegang. Ketegangan ini meningkat karena beberapa faktor yang nantinya akan kita bahas di bagian kronologi. Emangnya pertempuran ini terjadi di mana sih? Nah, jadi pertempuran ini berlangsung di berbagai titik strategis di Semarang, terutama di sekitar Jatingaleh, Simpang 5, hingga kawasan Tugu Muda. Selain itu, lokasi penting lainnya adalah Waduk Candi dan rumah sakit di Semarang, yang menjadi latar cerita heroik dalam pertempuran ini. Nah, beberapa tokoh penting di dalamnya antara lain Dr. Karyadi. Beliau merupakan Kepala Laboratorium Pusat Rumah Sakit Rakyat atau RS Purasara. Karyadi lahir di Singosari, Malang, 15 September 1905. Dia berhasil menamatkan pendidikan kedokteran Netherlands English Arts School pada tahun 1931. Setelah lulus sekolah kedokteran dan mendapatkan gelar, Karyadi kemudian bekerja sebagai asisten Dr. Sutomo di Centrale Burgerlijk Ziekenhuisvereniging atau CBZ di Surabaya. Dalam perjalanan profesinya sebagai dokter, Karyadi sering berpindah tempat. Pada tanggal 1 Juli 1942,
Dr. Karyadi diberi tanggung jawab sebagai Kepala Laboratorium Malaria di Rumah Sakit Purasara di Semarang. Saat peristiwa pertempuran 5 hari berlangsung, Karyadi diminta oleh pimpinan Rumah Sakit Purasara untuk memeriksa tandon air reservoir Siranda, sebab dikabarkan Jepang menebarkan racun di tempat tersebut. Karyadi segera berangkat begitu menerima perintah dari pimpinan rumah sakit. Tengah perjalanan menuju reservoir Siranda, mobil yang ditumpanginya dicegat oleh Jepang. Dr. Karyadi ditembak secara keji oleh tentara Jepang. Yang kedua, ada Major Shinichiro. Beliau pimpinan Kido Butai yang berpusat di Jatingaleh. Kido Butai adalah prajurit yang ditarik mundur dari area pertempuran Asia Pasifik. Ia memerintahkan sekitar 1.000 pasukan Jepang untuk melakukan penyerangan ke pusat kota Semarang. Dan yang terakhir ada Kasman Singodimejo. Beliau sebagai perwakilan Indonesia yang berunding dengan komandan tentara Jepang Letkol Nomura bersamaan dengan Mr. Sartono. Sebenarnya kenapa sih pertempuran ini terjadi? Nah, sebenarnya latar belakang pertempuran ini cukup kompleks. Salah satunya adalah kabar bahwa tentara Jepang telah meracuni cadangan air di Waduk Candi Semarang. Kabar ini menyulut kemarahan rakyat Semarang, meski ternyata kabar tersebut belum terbukti kebenarannya. Nah, ini yang bikin ketegangan yang sudah terjadi memicu perlawanan terhadap Jepang. Nah, bagaimana kronologinya? Jadi, pertempuran 5 hari di Semarang dimulai pada tanggal 15 Oktober 1945, ketika ketegangan antara rakyat Semarang dan tentara Jepang memuncak. Awalnya, situasi memanas karena adanya kabar bahwa pasukan Jepang meracuni cadangan air di Waduk Candi Semarang. Kabar ini membuat rakyat marah besar. Meski kebenaran kabar itu belum terbukti, kemarahan rakyat sudah tidak terbendung lagi. Para pemuda yang tergabung dalam Barisan Keamanan Rakyat atau BKR, Pemuda Republik Indonesia atau PRI, dan organisasi lainnya mulai menyerang markas Jepang di Jatingaleh. Pada hari pertama, 15 Oktober 1945, Mayor Kido Shinichiro memerintahkan sekitar 1.000 pasukan Jepang untuk melakukan penyerangan ke pusat kota Semarang. Sementara itu, pemuda di Semarang didukung Tentara Keamanan Rakyat atau TKR menyambut kedatangan pasukan Jepang tersebut ke pusat kota. Pertempuran pun terjadi di 4 titik di Semarang, yaitu di daerah Kintelan, Pandanaran, Jombang, dan Simpang 5. Esokan harinya, pada tanggal 16 Oktober, pasukan Jepang di bawah pimpinan Mayor Kido Shinichiro berhasil merebut penjara Bulu dan melakukan eksekusi terhadap tawanan dalam skala besar, sembari terus melancarkan serangan lainnya. Lalu pada tanggal 17-18 Oktober 1945, Gubernur Jawa Tengah KRMT Wongsonegoro dibawa ke penjara Bulu untuk menyaksikan mayat-mayat pasukan Jepang yang terbunuh. Sesuai kesepakatan antara Presiden Soekarno dengan Panglima Legiun atau Angkatan Darat ke-16 Jepang di Jawa, Gubernur KRMT Wongsonegoro mengumumkan adanya kesepakatan damai untuk menyelenggarakan gencatan senjata dalam pasukan Jepang. Pertempuran terus terjadi di berbagai penjuru kota Semarang hingga 19 Oktober 1945, di mana pasukan Jepang melakukan serangan untuk merebut pelabuhan. Di saat yang sama, kedatangan pasukan sekutu yang juga diboncengin oleh Nika, tentunya bertujuan untuk mengurus tawanan perang dan pasukan Jepang yang masih berada di Jawa Tengah. Pada akhirnya, setelah 5 hari pertempuran di Semarang, pada 20 Oktober 1945, diadakan perundingan antara pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Kasman Singodimejo dan RM Sartono. Pasukan Jepang yang diwakili oleh Komandan Pasukan Jepang Letnan Kolonel Nomura, serta pasukan sekutu yang diwakili oleh Brigadir Jenderal Battle. Hasil perundingan tersebut adalah penghentian tembak-menembak dan permusuhan, serta pasukan Jepang diminta untuk membebaskan orang Indonesia yang ditawan dan tentara Jepang dikonsinyir pada markas mereka. Lalu, pihak sekutu melucuti senjata Jepang yang menandai berakhirnya pertempuran 5 hari di Semarang.
peristiwa ini dikenang dengan pembangunan Tugu Muda di Simpang 5, Kota Semarang. Tugu Muda dibangun tanggal 10 November 1950 dan diresmikan oleh Soekarno tanggal 20 Mei 1953. Dari pertempuran inilah kita bisa belajar beberapa hal, seperti semangat nasionalisme yang bisa kita lihat oleh rakyat Semarang yang rela mengorbankan jiwa dan raga demi mempertahankan kemerdekaan. Selain itu, ada keberanian. Meskipun kalah dalam persenjataan, mereka tetap berani melawan demi rakyat. Yang ketiga, ada solidaritas. Rakyat Semarang bersatu padu melawan musuh bersama. Nah, nilai-nilai inilah yang menjadi pelajaran berharga yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi itulah pembahasan tentang pertempuran 5 hari di Semarang, sebuah peristiwa yang membuktikan betapa besar semangat juang rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih.